Halo, selamat malam. Hari ini saya akan mencoba menjalankan sistem inventory control, di mana sistem inventory control ini bisa digunakan di berbagai usaha dagang. Nah, kita masukkan username dan passwordnya. Nah, jadi ini tampilan menu utamanya. Di sini ada data master. Data master ini digunakan untuk menampung semua data-data barang yang kita miliki, produk-produk yang kita miliki di data master barang ini. Jadi ini yang di bawah ini adalah listnya, list data master. Kemudian yang di bagian atasnya adalah untuk menginput atau untuk melakukan perubahan. Kemudian di sini ada data supplier ya. Nah, di sini data suppliernya. Contohnya data supplier Sarijaya. Nah, jadi di sini yang terpenting itu adalah direct kode, nama, sama pembayarannya. Nanti status pembayarannya bagaimana? Ya. Kemudian di sini ada data customer, ya, customer list. Ini untuk pelanggan kita. Ya, untuk pelanggan kita nanti pembayarannya bagaimana kalau memang dia biasanya ngebon atau bagaimana, nanti kita bisa langsung melakukan pembayaran di sini. Ya. Kemudian di sini ada pengadaan barang. Pengadaan barang di sini menunya adalah penerimaan barang. Jadi pengadaan barang ini maksudnya adalah kita menginput pembelian barang dari supplier. Nah, di sini saya sudah buatkan contohnya. Nah, jadi kita tadi melakukan menginput nama supplier. Kemudian di sini ada nota supplier. Nota supplier ini adalah kita masukkan nomor nota. Nomor nota ini biasanya yang tercantum di notanya si supplier. Setelah itu kita akan menginput kode-kode yang ada di sini. Kode-kode sesuai dengan barang yang kita pesan. Kemudian kuantitinya berapa, harga beli kita input sesuai dengan harga beli yang ada di nota sekarang. Setelah itu kita simpan. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini ada print. Print ini adalah untuk mengeprint pembelian. Jadi mungkin ini tidak perlu di print karena ini sudah masuk di sudah masuk di sistem. Kemudian di sini di pembelian ini apa yang terjadi adalah pada saat melakukan simpan, data-data barang ini dengan stoknya ini akan bertambah. Jadi stok yang ada di inventory control di sini itu akan bertambah. Bukti dia sudah masuk atau belum, kita bisa mengecek di inventory control ini. Ini bisa kita lihat inventory. Kemudian kita lihat di sini ada bayam yang sudah kita ini stoknya 7. Nah, padahal kenapa dia stoknya 7? Nah, di sini kita lihat dulu. Di sini di pembelian stoknya kita beli 5. Lokasi kita menerimanya adalah di GD, di gudang. Nah, di sini kok 7. Nah, jadi begini, di inventory control ini ada dua tabel, tabel sebelah kiri dan tabel sebelah kanan. Tabel yang sebelah kiri itu adalah menunjukkan data inventory global. Jadi stok 7 itu adalah global, stok globalnya si bayam. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah data stok per lokasi. Nah, di sini saya buatkan HO sama GD. HO ini adalah head office dan GD ini adalah gudang. Di HO ini ada 2 dan di GD ini ada 5. Jadi total stok ini adalah 7. Nah, jadi 7 ini dipecah di 2 di HO, 5 di gudang. Nah, kemudian di sini ada kartu stok. Kok bisa? Nah, biar lebih detail lagi, kita bisa melihat kartu stoknya ini. Biasanya kartu styling biasanya kalau di usaha dagang. Jadi di sini sudah jelas sekali. Nah, lokasi yang diterima di gudang, stoknya 5, itu terdiri dari grupnya pembelian. Nah,
pembelian dari Sarijaya tanggal 15 Mei, nomor check 8 ini adalah nomor dari nomor pembeliannya, yang dulunya 0 bertambah 5 menjadi 5. Kemudian kangkung. Nah, kita lihat kangkung di gudang juga. Nah, ini ada pembelian 15 Mei, ada dari 9. Ini penjualan. Yang ini dia. Nah, ini PB8, 1 ditambah 10 jadi 9. Nah, jadi itu perubahan dari pada saat kita melakukan pembelian. Nah, kemudian di sini ada hutang, piutang. Daftar hutang ini berguna untuk mengecek daftar hutang kita ke supplier, berapa kita memiliki hutang per supplier. Contoh, kita mencari Sarijaya, kita cari statusnya yang bond, kita klik tampil daftar. Nah, jadi kita memiliki dua nota hutang dengan nomor faktur supplier adalah 555 sama 123. Jadi ini yang belum terbayarkan. Jadi nota utang ini sesuai dengan nota dari faktur si supplier. Kemudian untuk yang lunas bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Dan begitu juga nah, bagaimana untuk pembayaran bond, pembayaran hutang, kita bisa langsung klik bayar hutang. Nah, pada saat kita klik bayar hutang, kita pilih dulu suppliernya siapa, Sarijaya. Kita pilih tampil hutang. Nah, pada saat kita klik tampil hutang di sini, yang muncul adalah 2 nota hutang. Benar, karena kita memiliki 2 nota hutang di Sarijaya. Tapi dari perusahaan sendiri mungkin mereka tidak akan membayar semuanya, atau tergantung si akunting atau bagian pembayar hutang. Misalkan kalau hanya dibayar yang di atas saja 60.000, nanti kita klik ini, kita bayar ini dulu. Nah, jadi kita bayar yang di atas dulu, atau boleh sebagian, boleh semuanya. Misalkan kita bayar yang satu ini aja dulu, kita simpan. Nah, nanti yang kita sudah lunaskan itu adalah nota faktur supplier yang 555. Nah, nanti bagaimana yang ada di sini? Di sini waktu kita tampil hutang, nah pada saat di daftar hutang, status bondnya itu sudah hilang, yang nota supplier 55. Dia sekarang sudah berada di tampilan lunas. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk piutang pun sama. Dan di sini ada laporan hutang. Nah, di sini ada laporan hutang. Nah, ini udah lengkap. Kemudian laporan piutang juga sama. Kemudian untuk penjualan barang ini gampang sekali. Nanti kita mulai dari sini. Nah, ini customer kita belanjanya dia eceran apa grosir. Nah, ini nggak boleh campur. Kalau grosir, kalau eceran. Ini contoh yang sudah saya buat tadi. Nah, contohnya ini. Jadi dia belanja eceran. Nah, jadi seperti ini. Setelah ditentukan ecerannya, kita ketik kodenya sekian. Ya, kuantitinya berapa, harganya sudah masuk otomatis. Kemudian ini pembayarannya. Kita coba lagi sekali. Nah, kita coba lagi sekali. Misalkan grosir, ya. Kemudian kita arahkan ke sini, ya. Pilih. Misalkan kalau banyak datanya, kita bisa ketik kangkung, nah enter. Nah, otomatis seperti itu. Kita belanjanya 1 kilo, misalkan contohnya dengan harga itu. Kemudian ini pembayarannya berapa dari customer, 20.000. Nah, dah. Kemudian kita simpan. Nah, pada saat simpan, itu yang terjadi adalah stok kita terpotong, stok kita berkurang. Nah, kalau gini, nanti muncul simpan sukses. Apakah Anda ingin mencetak nota? Kalau yes, mau cetak nota, dan no, tidak. Nah, kemudian di sini juga akan ada laporan penjualan.
laporan penjualannya bisa dilihat, rekap penjualan, rekap semua per customer, all customer, per item, dan laba rugi juga ada. Kemudian di sini di inventory yang sudah tadi, kemudian pindah stok ini. Pindah stok ini bertujuan adalah untuk memindahkan stok barang dari gudang ke HO atau ke cabang lain. Nah, sistem ini bisa juga digunakan untuk perusahaan besar, artinya perusahaan yang memiliki cabang-cabang. Jadi ini bisa kita bisa memindahkan stok pada lokasi tertentu. Nanti pada saat itu dijalankan, pindah stok itu nanti di inventory control itu akan berbentuk seperti ini. HO ada sekian, gudang ada sekian. Itu jadinya dampaknya. Kemudian di sini adjustment ini adalah untuk menyesuaikan stok data. Kemudian stock of name ini adalah untuk stock of name barang di akhir bulan. Jadi nanti di akhir bulan teman-teman melakukan pengecekan. Di sini ada quantity stock, quantity system sama quantity PC. Apa bedanya? Kalau quantity system ini adalah quantity atau stok barang itu sudah terdaftar di sistem sebanyak 5. Nah, pada saat kita melakukan pengecekan pada barang nyatanya itu ternyata barangnya 4, otomatis quantity PC menjadi 4. Nah, jadi akan ada ketidakbalancen di sini. Nah, jadi ini nanti kalau nanti setelah ini kita akan simpan, kemudian kita akan proses. Pada saat proses opnam, quantity PC ini akan menggantikan quantity kita yang salah, karena quantity PC dengan di sistem kan berbeda dia. Jadi dia akan disesuaikan. Quantity sistem di bulan berikut akan disamakan dengan quantity PC ini. Kemudian di sini juga ada laporannya banyak. Di sini ada laporan sisa stok barang global, sisa per lokasi, sisa stok kosong, dan terlaris. Dan di sini juga ada setup sistem. Ini company setup ini adalah untuk menginput nama perusahaan. Setting sistem ini nanti digunakan untuk memasukkan kategori, artinya data-data pendukung. Kemudian di sini pendaftaran user dan ubah password. Sekian implementasi program sistem inventory control dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.